Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya, sebelum itu bantu subscribe. Blue Fury Cloud Inn dipenuhi dengan orang-orang, ada pasukan dari alam abadi, ahli dari alam iblis, dan bahkan beberapa karakter dari alam iblis. Terlepas dari itu adalah pemandangan yang kacau, tingkat kebisingannya memekakkan telinga. Transaksi, penonton tidak bisa diganggu dengan kesepakatan itu. Transaksi antara personel Kaisar Yu dan Kaisar Iblis Darah tidak akan memakan waktu lama. Siapa yang akan penasaran tentang itu? Sebaliknya semua orang berada di ujung kursi mereka untuk pertarungan. Pertarungan dan pembantaian yang diakibatkan saat ahli level Lord Emperor berhadapan. Saudara Qin jangan cemas setelah melihat Qin Yu mengamati kerumunan. Lu Ba tertawa keras. Tidak ada artinya dalam bertindak sekarang, jadi mari kita tunggu dengan sabar. Saat salah satu dari mereka bergerak, seluruh pemandangan akan kacau balau, berbagai ahli akan mengikutinya. Setelah mengatakan ini, Lu Ba benar-benar menyilangkan kaki dan duduk kembali di antara awan. Meskipun ada banyak orang, ruang di udara tidak terbatas sehingga sebagian besar individu menemukan diri mereka memiliki jarak 6 meter antara satu sama lain. Lu Ba, aku akan duduk dan menunggu. Qin Yu tersenyum dan menyilangkan kakinya. Dia tidak punya alasan untuk tindakannya sebelumnya. Qin Yu dan Lu Ba duduk sementara pemuda dan gadis putus asa dengan mata besar juga menyilangkan kaki mereka dan duduk. Kakak Luo Yu, tolong jangan kehilangan kepalamu kali ini. Ada banyak ahli berbahaya di Blue Fury Cloud Inn ini. Gadis dengan mata besar itu menarik kakak Luo Yu dan memohon. Orang bernama Luo Yu ini sebenarnya tampan, namun selalu ada kesedihan di balik matanya dan itu membuat seluruh penampilannya tampak bersemangat. Yaner, kamu tidak perlu khawatir, saya tahu batasan saya. Luo Yu ini memiliki suara yang sangat lembut. Padahal setelah meyakinkan Yaner, Luo Yu ini melihat ke arah Blue Fury Cloud Inn lagi dan tatapannya dingin. Yaner mengedipkan mata besar itu dan menghela napas tanpa daya. Tiba-tiba dia melihat Qin Yu duduk di depan dan dengan matanya yang bersinar dia terbang. Hei, senang bertemu denganmu, namaku Jiang Yan. Dia mengedipkan matanya ke arah Qin Yu. Qin Yu sedikit terkejut. Saudara Qin, Anda kenal dengan Nona Jiang Yan ini? Lu Ba memanggil dari samping. Tidak, sebenarnya ini pertama kalinya aku melihatnya. Qin Yu menjawab dan melihat kembali ke arah Yaner tersenyum. Bagaimana kabarmu Nona Jiang? Apakah kamu melihatku sebelumnya? Jiang Yan terkikik. Tidak juga. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya dan ini pertemuan pertama kita. Aku hanya merasa kamu menarik perhatian, jadi aku datang untuk berbicara denganmu. Kenapa? Qin Yu tanpa sadar merasa menyukai wanita Jiang Yan ini. Sifatnya harus lurus ke depan. Namun dia tahu bahwa Jiang Yan dan kakak Luo Yu sebenarnya adalah ahli tingkat dewa abadi dan jauh lebih kuat darinya. Ayo ngobrol lain kali. Dengan ini Jiang Yan terbang kembali ke sisi kakak Luo Yu. Kakak Luo Yu, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak minum lagi, tapi kamu terus minum sepanjang hari? Jiang Yan mengambil botol anggur dari tangan Luo Yu dan dia hanya tersenyum lembut tanpa melawan. Luo Yu melirik Qin Yu lalu kembali menatap Jiang Yan sebelum berkata dengan susah payah, Yaner, sangat jarang kamu akan bergerak untuk menyambut orang lain. Kamu biasanya tidak terlalu memperhatikan pria Jun. Luo Yu ragu. Dia tahu saudara baptisnya Jiang Yan memperlakukan kebanyakan orang dengan jijik, belum lagi Dewa Emas umum. Bahkan beberapa dewa abadi yang dia kenal Jiang Yan tidak peduli. Tentu saja Jiang Yan punya modal. Meskipun dia hanya dari kekuatan level 1 mistik immortal, dia memiliki kekuatan misterius dan bahkan didukung oleh master yang sangat kuat. Melihat Jiang Yan mendekati pria lain atas kemauannya sendiri hari ini ketika dia biasanya tidak menghargai kebanyakan pria, pasti membuat Jun Luo Yu terkejut. Saya tidak memperhatikan laki-laki, lalu bagaimana Anda menjelaskan saya mengikuti Anda? Jiang Yan mencibir pipinya dan membalas. Jun Luo Yu tertawa getir.
Jiang Yan menyukai Jun Luoyu sampai-sampai dia bermaksud agar Jun Luoyu menjadi suaminya, sesuatu yang sangat dipahami Jun Luoyu. Hanya saja hati Jun Luoyu sudah memiliki orang lain dan orang itu sudah mati, oleh karena itu Jun Luoyu dapat memperlakukan Jiang Yan sebagai saudara baptisnya. Namun Jiang Yan tidak akan mengakui dirinya hanya sebagai saudara baptis Jun Luoyu. "Yaner, hatiku sudah lama mati, kenapa kau bersikeras memperlakukan dirimu sendiri begitu?" Jun Luoyu tertawa getir. Master yang kuat di belakang Jiang Yan juga merupakan level 1 mistik immortal sendiri, jadi jumlah pelamar pasti tidak sedikit. Bahkan jika mereka adalah dewa abadi, mereka ingin menjadi teman. "Selama aku di sisimu aku bahagia." Jiang Yan tersenyum manis, tampaknya mengabaikan ekspresi sedih Jun Luoyu. Jun Luoyu menghela nafas dalam-dalam dan dia mengeluarkan botol anggur lain dan menuangkannya ke mulutnya. "Kamu masih ingin minum?" Setelah hanya minum satu, mulut itu direnggut lagi oleh Jiang Yan dan tatapannya yang tajam membuat Jun Luoyu terkejut. Dia hanya bisa tersenyum ringan dan menyilangkan kaki duduk dengan tenang di atas awan. Jiang Yan memandang Qin Yu yang berada di depan dan merasa ingin berbicara dengannya. Namun dia mengerutkan kening dan terus berada di sisi Jun Luoyu. Jiang Yan memiliki kesan yang baik tentang Qin Yu, tapi dia tidak bisa meninggalkan kakak Luoyu. Waktu berlalu, hampir setiap ahli yang menyaksikan duduk menunggu dengan sabar. Bagi para ahli ini, menunggu beberapa jam tidak berarti banyak dan bahkan bisa dianggap sebagai bentuk pelatihan mental. "Luba, kapan pertempuran sebelumnya antara Dewa Abadi dan Kaisar Iblis terakhir kali terjadi?" Qin Yu bertanya pada Luba. Dia memperhatikan pertukaran antara Jun Luoyu dan Jiang Yan sebelumnya dan dia memiliki gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Luba melihat ke arah langit dan dengan lemah mengangguk pada dirinya sendiri sebelum menjawab, "Sebelumnya sekitar tengah hari, kali ini sepertinya ini akan menjadi tengah hari juga." Qin Yu melirik matahari dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dari sudut matanya dia sudah memperhatikan keberadaan beberapa ahli tingkat Lord. Mengenai jumlah pasti ahli di sekitar Blue Fury Cloud Inn, Qin Yu tidak berani merasakan secara terbuka. Para ahli itu semua menunggu dengan tenang tanpa satu suara pun. Setelah beberapa saat, para tamu dari tingkat pertama penginapan silakan pergi. Suara yang menggetarkan langit terdengar dalam jarak 1000 li hanya dalam rentang waktu yang singkat. Lebih dari 1 juta penonton yang ribut menghilang dalam sekejap dan suasana menjadi tenang dan damai. "Oh, bukankah penginapan ini memiliki 3 tingkat? Sebelumnya hanya lantai 2 dan 3 yang tidak mengizinkan tamu, kenapa kali ini bahkan lantai 1 terlarang?" Luba yang akrab dengan proses sebelumnya bergumam. Qin Yu sedikit mengernyit dan melihat ke arah pria parubaya yang melayang di udara dari kejauhan. Terutama setelah mendengar gumaman Luba, Qin Yu tidak bisa menahan perasaan bahwa kali ini pertukaran itu istimewa. "Dewa Abadi Ai Xiao, mengapa tidak ada orang yang diizinkan di tingkat 1? Mungkin ada musuh yang ingin menyergap Anda di level 2, tetapi level 1 dipisahkan dari level 2 seharusnya tidak ada masalah kan?" Suara yang kuat bergema dari lantai 1 penginapan. Mendengar itu, pria yang melayang di udara seharusnya adalah Dewa Abadi Ai Xiao. Dewa Abadi Ai Xiao berseru dengan acuh tak acuh, "Siapa yang berani menentang? Jika Anda melawan Kaisar Yu atau Kaisar Iblis Darah, jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda sebelumnya jika Anda mati." Setelah itu dia terbang ke level 3. Suara diskusi mulai naik, para ahli di Blue Fury Cloud Inn keluar satu per satu. Terhadap ancaman terang-terangan itu, mereka tahu batasan mereka dan hanya bisa mundur. Pertukaran akan segera dimulai. Jun Luoyu bergumam, matanya yang sunyi mulai bersinar dan aura putus asa yang dia keluarkan perlahan menghilang. Yang tersisa adalah sedikit energi yang kuat. Dengan Blue Fury Cloud Inn sebagai pusat, gempa ruang di sekitarnya dalam 1000 li diselimuti oleh tekanan besar dan semua orang terdiam sekaligus. Selama seseorang tidak bodoh, mereka bisa merasakan perubahan besar yang akan segera terjadi. Ada banyak ahli, saya tidak akan terlalu cemas.
Qin Yu merasakan Dewa Abadi dan Kaisar Iblis tidak begitu jauh menggilat bibirnya dengan ringan dan tetap diam. Setelah itu dalam sekejap dengan penginapan sebagai pusatnya area sekitarnya mulai menghilang seperti riak di danau. Bahkan tidak ada udara yang tersisa. Tidak baik saudara Qin, mundurlah, lubah ditularkan dan pada saat yang sama dia menarik Qin Yu dan mundur dengan cepat. Qin Yu dengan cepat mengikutinya. Bukan hanya lubah, setiap ahli di tempat kejadian dengan cepat membuat jarak antara penginapan dan diri mereka sendiri. Siu seberkas cahaya ditembakkan dari langit dan menghantam api tertinggi di atas penginapan dan Qin Yu yang setidaknya 100 li jauhnya bisa dengan jelas merasakan energi kesemutan di udara. Segel, kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya tersebar dari Blue Fury Cloud Inn dan mengular di udara. Energi mereka begitu kuat sehingga setiap orang lemah yang berada terlalu dekat akan terbakar habis. Hanya dalam sekejap lebih dari 10.000 penonton tewas secara tak terduga. Yang Mulia punya masalah dan seseorang berani membuat keributan. Siapapun yang melakukan itu sebelumnya lebih baik tunjukkan dirimu bersembunyi seperti ini. Apakah Anda mendapat kehormatan? 6 siluet muncul di atap penginapan, 4 laki-laki 2 perempuan. Orang yang berbicara adalah salah satu laki-laki. 6 orang ini dibagi menjadi kam Kaisar Yu dan bawahan Kaisar Iblis Darah dan mereka semua adalah tingkat Dewa Abadi dan Kaisar Iblis. 3 Dewa Abadi di pihak Kaisar Yu Zhou, Yu Ai Xiao, Duomi. 3 Kaisar Iblis di pihak Kaisar Iblis Darah Pian Yi, Heni, Suwo. Duomi dan Heni adalah perempuan, sisanya laki-laki. Haha, jadi bagaimana jika aku muncul seorang pria kurus berpakaian hitam muncul di langit? Itu kamu komandan tim Kaisar Yu Immortal Lord Zhou Yu sedikit mengernyit. Senjata ilahi kelas atas Anda sudah cukup istimewa. Tangan pedang darah hijau abadi Zibai memegang paku hitam yang sangat kecil. Paku hitam kecil ini tampak biasa tetapi ketika disembunyikan dalam sambaran petir sebelumnya kekuatannya cukup untuk menembus penghalang perlindungan di sekitar Blue Fury Cloud Inn. Seseorang telah bergerak. Iblis darah rambut putih Sue Yileng berseru. Bom ledakan terdengar hampir bersamaan ketika Sue Yileng berbicara. Haha, itemnya masih belum keluar dan hanya sedikit dari kalian yang ingin berpikir untuk memblokirku. Suara tawa yang keras diikuti dengan suara ledakan yang terdengar tanpa henti. Siluet tinggi dan kurus saat ini terbakar. Warna memudar dari wajah Dewa Abadi Zhou Yu dan perusahaan Kaisar Iblis Pian Yi. Kaisar Iblis Lai Zhao, dia adalah bawahan Kaisar Iblis Hitam ahli Kaisar Iblis level 4. Kaisar Iblis Pian Yi ditransmisikan ke 5 lainnya. Kaisar Iblis Lai Zhao mencibir dalam hatinya, bahkan jika Anda memiliki Kaisar Iblis level 3 terkuat, apa yang akan Anda lakukan dengan jumlah pembunuh? Kali ini ada begitu banyak ahli level Lord Emperor. Menurut Anda berapa lama Anda bisa bertahan? Lai Zhao ini sangat percaya diri. Jubah Kaisar Iblis Lai Zhao melayang ke atas dan nyala api meledak seperti gerbang banjir ke segala arah menyebabkan penonton yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri untuk hidup mereka sambil mengutuk. Kaisar Iblis Lai Zhao mengangkat kedua tangannya dan menekan dengan lembut. Mendadak daerah sekitarnya tampak tenang dan Dewa Abadi Zhou Yu, Kaisar Iblis Pian Yi dan kelompok mereka merasa terjebak. Kecepatan mereka turun ke titik terendah yang menakutkan. Semua yang bersembunyi di bayang-bayang kamu masih tidak akan muncul. Biarkan aku memaksamu keluar. Tangan Kaisar Iblis Lai Zhao tiba-tiba berubah menjadi cakar. Pada saat yang sama cahaya merah tampak mengalir di permukaan kulitnya menutupi jari-jarinya. Ayo temui kematianmu. Kaisar Iblis Zhao Lai terkekeh keras, kedua tangan membentuk cakar dan mengincar Dewa Abadi Duomi terlemah. Namun Dewa Abadi Zhou Yu buru-buru bergegas untuk menghadapi serangannya. Saudara Pian Yu, mari kita serang bersama. Pesan itu dikirim langsung ke pikiran Kaisar Iblis Pian Yi. Dengan kemampuan Immortal Lord Zhou Yu dan Devil Emperor Pian Yi saat ini, mereka mungkin tidak dapat menggunakan domain mereka sendiri untuk menghancurkan domain lawan. Tapi paling tidak mereka bisa melawannya, meniadakan efeknya sebanyak mungkin.
Suara pop besar mulai terdengar berturut-turut. Penonton di sekitarnya berdiri pada jarak 10 li. Mereka juga berasal dari alam abadi dan iblis, tetapi perbedaan dalam kekuatan. Mereka hanya bisa mengamati pertempuran yang sedang berlangsung dengan rajin. Pertempuran Dewa Abadi dan Kaisar Iblis. Kebanyakan orang biasa tidak akan cukup beruntung untuk menyaksikan satu peristiwa seperti itu dalam hidup mereka. Sebuah serangan cakar terentang dari pertempuran di udara. Dalam beberapa kedipan itu telah mencapai penonton dan sejumlah besar orang tersebar dalam ketakutan. Suara ledakan terdengar, hanya satu serangan cakar yang menyebabkan beberapa orang mati seketika. Tubuh mereka terbelah dan meledak, darah segar mewarnai awan. Penonton yang tersisa tidak bisa membantu tetapi mundur lebih jauh. Untuk menyaksikan pertempuran dalam skala ini, seseorang harus siap untuk terjebak di dalamnya dan mati. Saudara Qin, mari kita mundur lebih jauh. Tidak aman di sini. Luba menyaksikan orang-orang di sisinya mati setelah serangan cakar menembus dan dia tidak bisa membantu tetapi memanggil Qin Yu dengan cemas. Qin Yu mentransmisikan, berdiri di belakangku, aku jamin kamu akan baik-baik saja. Luba terkejut dan berpikir, jangan bilang kalau saudara Qin sebenarnya ahli tingkat atas. Level 8 atau level 9 Golden Immortal. Energi yang hilang dari bentrokan antara Dewa Abadi dan Kaisar Iblis hanya berbahaya bagi penonton yang lebih lemah. Adapun mereka yang berada di atas peringkat Dewa Emas itu tidak bisa berbuat banyak. Luba diam-diam berdiri di belakang Qin Yu. Di sekitar Blue Fury Cloud Inn hanya Kaisar Iblis Zhao Lai yang bertarung melawan dua lawan. Kaisar Iblis Zhao Lai hanya bisa mempertahankan dasar yang sama dan dia menjadi tidak sabar. Sialan, nak, kamu masih tidak ingin menyerang anak laki-laki Kaisar Iblis? Pian Yi dan yang lainnya terkejut. Henny adalah satu-satunya wanita di antara detail keamanan yang dikirim oleh Kaisar Iblis Darah. Dia hanya bisa menatap dengan mata terbuka lebar, menatap pedang berwarna hijau giok di pinggangnya dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Bilahnya ditarik perlahan dari tubuhnya dan suaranya bisa membuat tulang punggungnya menggigil. Saat pedangnya terlepas, tubuh Henny jatuh. Bilahnya ada di tangan remaja yang tampak keren. Bocah pisau giok Dewa Abadi, Pian Yi berseru kaget. Jika dibandingkan dengan Kaisar Iblis Zhao Lai, Jade Blade Boy bahkan lebih menakutkan. Dia adalah jenderal tertinggi tepat di bawah salah satu dari tiga Kaisar Agung Alam Iblis, Kaisar Iblis Asura. Kekuatannya berada di sekitar kekuatan Kaisar Iblis level 6 dan bocah pisau giok ini dapat dengan mudah membunuh semua orang yang hadir. Jade Blade Boy memegang cincin spasial Henny, peralatan ilahi tidak ada di sini. Dia mengerutkan kening dan menatap Kaisar Iblis Zhao Lai. Ini peringatan terakhir saya. Saya tidak suka orang memanggil saya anak laki-laki. Anda bisa memanggil saya sebagai Jade Blade Boy atau Jade Blade Asura. Jade Blade Boy berbicara dengan acuh tak acuh kepada Zhao Lai yang bertempur di dekatnya. Setelah itu dia berubah menjadi sinar lampu hijau giok saat dia menembak ke arah Dewa Abadi dan Kaisar Iblis lainnya. Haha, Jade Blade Boy, biarkan saya membantu Anda. Suara tawa terdengar dan bayangan lain meluncur dari langit. Orang-orang dari alam iblis benar-benar omong kosong, kamu ingin membunuh-bunuh saja. Namun pria parubaya lain yang tampak keren bergegas dari langit. Ini adalah Dewa Abadi yang sangat kuat. Satu demi satu para ahli terus berdatangan. Qin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum saat melihat adegan ini. Sepertinya hal-hal menjadi lebih menarik. Jumlah Dewa Abadi dan Kaisar Iblis benar-benar melebihi pengamatan saya. Dari pengamatan Qin Yu, ia menemukan hanya 6 orang termasuk Kaisar Iblis Zhao Lai, Jade Blade Boy, seorang wanita berkulit putih, seorang pria berpakaian kuning duniawi ditambah Jun Luo Yu dan Jiang Yan. Mendadak cahaya putih menyelimuti seluruh lingkungan hingga ratusan li. Di saat yang sama sinar kuning bersinar, dua lampu mulai melingkari dan dua sosok muncul di udara. Itu adalah wanita berbaju putih dan pria berpakaian kuning yang ditemukan Qin Yu. Pedang ganda Xuan Huang, suara kejutan terdengar.
Mereka berada di bawah komando salah satu dari 3 kaisar abadi Kaisar King. Pasangan itu secara individual level 5 Mystic Immortals. Namun ketika mereka bergabung mereka memiliki kekuatan untuk menyaingi level 6 Immortal Lord. Tidak ada keraguan tentang kekuatan mereka. Sisi Kaisar Yu hanya memiliki kekuatan level 3 Mystic Immortal Dewa Abadi Zhou Yu, Kaisar Iblis Pian Yi dan 3 Dewa Abadi dan Kaisar Iblis lainnya yang sedikit lebih lemah. Adapun mereka yang datang mencuri, terlepas dari mana mereka berasal bahkan yang paling lemah setidaknya memiliki kekuatan Dewa Abadi tingkat 3. Yang terkuat adalah Jade Blade Boy yang mencapai kekuatan Kaisar Iblis level 6 ditambah mereka memiliki setidaknya 8 di pihak mereka. Jelas siapa yang dirugikan, kami memiliki banyak ahli hari ini. Saudara Zibai, apakah menurutmu itu cukup bagi kita? Rambut putih panjang mengalir seolah-olah itu seperti air terjun dan dengan gulungan salah satu dewa abadi level 3 di tempat itu mati seketika. Setan darah rambut putih Sue Yileng membunuh dewa abadi dalam beberapa detik setelah memasuki pertarungan. Setan darah rambut putih wajah Jade Blade Boy berubah warna menjadi tidak menyenangkan. Di alam iblis mereka yang bisa mengatasi Jade Blade Boy hanya sedikit jumlahnya. Di sisi Kaisar Iblis Darah hanya Kaisar Iblis Darah sendiri dan Iblis Darah rambut putih yang bisa membuatnya gelisah. Siapa yang tahu bahwa dia akan bertemu setan darah rambut putih Sue Yileng hari ini? Zibai pasangan pedang ganda Xuan Huang mendengar kata-kata setan darah rambut putih dan darah mereka menjadi dingin. Ada banyak yang disebut Zibai. Tapi untuk setan darah rambut putih Sue Yileng untuk benar-benar mengacu pada Zibai ini dengan penuh kasih sayang itu hanya bisa berarti bahwa itu adalah pedang darah hijau abadi Zibai. Kilatan energi pedang tiba-tiba. Kaisar Iblis Zaolai membuka lebar matanya dan tubuhnya langsung jatuh. Saat mayatnya jatuh seluruh tubuhnya meledak. Cukup untuk kita. Green Blood Sword Immortal Zibai muncul di samping White Hair Blood Devil Sue Yileng. Satu dewa abadi tingkat 7, satu kaisar iblis tingkat 7. Dua ahli serupa terkenal dengan metode pembunuhannya. Penampilan mereka memaksa semua orang yang hadir terhenti. Tekanan diam mulai menyebar dan bahkan jutaan penonton yang berada bermil-mil jauhnya tetap diam. Jade Blade Boy dan Xuan Huang Double Sword, 2 Immortal Lord dan 1 Devil Emperor berdiri di sisi yang sama. Jade Blade Boy, saya perhatikan bahwa Anda sedang mencari peralatan ilahi. Biarkan aku memberitahumu, perlengkapan ilahi ada di cincin spasialku. Jika Anda memiliki kemampuan datang dan dapatkan. Green Blood Sword Immortal Zibai berseru dengan acuh tak acuh. Jade Blade Boy mencengkeram pedangnya tetap diam. Itu adalah jebakan suami dari pedang ganda Xuan Huang. Huang Yi tertawa getir, aku tidak menyangka Kaisar Yu dan Kaisar Iblis Darah begitu kejam. Mereka sebenarnya ingin membunuh kita semua dalam satu gerakan untuk memperingatkan orang lain. Jade Blade Boy dan pasangan Xuan Huang Double Sword tidak berani bertindak gegabah. Ada banyak energi pedang yang beredar di udara di sekitar ruang ini adalah efek dari domain Zibai pedang darah hijau abadi. Jika mereka membuat langkah tiba-tiba mereka akan segera menghadapi pukulan mematikan dari Green Blood Sword Immortal. Selain pedang darah hijau abadi yang menakutkan ada setan darah rambut putih yang sama menakutkannya Sue Yileng. Siapa yang ingin kamu lawan, Jade Blade Boy atau pasangan Xuan Huang Double Sword? Sue Yileng menatap Zibai dengan dingin. Saya ingin Jade Blade Boy itu meninggalkan pasangan untukku. Sue Yileng tertawa dingin, bagi mereka berdua hanya Jade Blade Boy dan pasangan Xuan Huang Double Sword yang menjadi ancaman. Adapun sisa membunuh mereka hanya dalam hitungan detik bagi mereka. Itu adalah jebakan. Qin Yu tidak bergerak, tatapannya terkunci pada pedang darah hijau abadi dan setan darah rambut putih di kejauhan. Kaisar Yu dan Kaisar Setan Darah ingin menunjukkan kemampuan mereka untuk pencegahan sekali dan untuk selamanya untuk membuat segalanya lebih mudah di masa depan. Qin Yu memahami rencana mereka setelah mengamati tempat kejadian.
Kaisar Yu. Kesepakatan ini dibantu oleh Yu Dian dari klan Jade Sword. Karena kematian murid konyol saya juga terkait dengan Yu Dian ini dan dia membantu Anda menjalin hubungan ini, saya akan menghancurkannya. Boneka abadi Qin Yu langsung terisi penuh dengan 9 buah batu kelas atas. Tepat saat Green Blood Sword Immortal Zibai dan White Hair Blood Devil Sui Yileng akan bergerak. Sword pedang panjang bermata karat menembus salah satu tim Kaisar Iblis Darah. Dada Kaisar Iblis Suwo langsung menembus Yuan Yi. Mendengar teriakan kematiannya, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dengan takjub dan melihat ke arah tempat kejadian. Jun Luo Yu Green Blood Sword Immortal sangat terkejut. Dewa abadi jenius Jun Luo Yu adalah salah satu legenda di alam abadi. Jun Luo Yu berhasil mengolah dari tingkat immortal surgawi pertama ke tingkat kedua mistik immortal dalam waktu kurang dari 1000 tahun. Faktanya itu hanya periode beberapa ratus tahun dan dia berhasil mencapai kekuatan level 2 mistik immortal. Jenius, dia adalah seorang jenius di antara para jenius. Aku akan membunuh mereka yang merupakan anjing dari Kaisar Iblis Darah. Jun Luo Yu berbicara perlahan, pandangannya tertuju pada setan darah rambut putih Sui Yileng. Jun Luo Yu hanyalah dewa abadi level 2, jarak antara dia dan Sui Yileng terlalu besar. Namun di bawah tatapan tajam Jun Luo Yu, iblis darah rambut putih Sui Yileng hanya tersenyum pahit. Luo Yu, kenapa kamu menyiksa dirimu sendiri begitu? Silakan jika kamu ingin membunuhku. Jun Luo Yu berseru dengan acuh tak acuh, namun kita harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan. Sui Yileng menggelengkan kepalanya. Baiklah, sudah cukup, bisakah kamu menghentikan kegilaan ini? Jika Anda terus seperti ini, tidak ada yang bisa melindungi Anda sama sekali. Aku bisa mentolerir ini, tapi Yang Mulia mungkin membunuhmu karena marah. Jangan sebut dia. Mata Jun Luo Yu berkedip dingin. Aku tidak akan membunuhnya, tapi aku akan membuatnya menyesali perbuatannya. Luo Yu, setan darah rambut putih, baru saja mengucapkan satu kalimat itu. Mendadak gelombang putih yang dahsyat dengan setan darah rambut putih di tengahnya menyapu dua dewa abadi dan satu kaisar iblis yang berdiri di samping bocah pisau giok dalam sekejap, dan Anda bisa melihat seberkas darah merah. Itu hanya sekejap mata, baik dewa abadi dan kaisar iblis mati di tempat. Jade Blade Boy dan Xuan Huang Double Sword terkejut, tetapi mereka tidak berani bergerak karena Green Blood Sword Immortal Zibai telah menggunakan Holy Sense untuk mengunci mereka sepenuhnya, dan kedua belah pihak tidak percaya diri untuk memblokir satu pedang serangan dari Green Blood Sword Immortal. Saat membandingkan kekuatan serangan tunggal, Green Blood Sword Immortal Zibai lebih kuat dari White Hair Blood Demon Sui Yileng. Serangan area ini Yileng, Anda pasti jauh lebih baik dari saya. Satu dewa abadi level 4, satu dewa abadi level 3 dan kaisar iblis level 3. Jika saya harus membunuh mereka, itu pasti akan memakan waktu lebih lama. Green Blood Sword Immortal Zibai menghela nafas. Zibai, jangan katakan itu. Jika kita bertukar pukulan, aku pasti tidak akan bisa memenangkanmu. Ini yang aku tahu dengan jelas. Sui Yileng tertawa ringan. Dengan satu serangan langit dan bumi bisa terbelah. Jun Luo Yu, Genius Immortal Lord, ini pertama kalinya aku bertemu denganmu. Aku sudah lama mendengar ketenaranmu. Green Blood Sword Immortal Zibai melihat ke arah Jun Luo Yu, kata-katanya diucapkan setengah. Jade Blade Boy dan pasangan Xuan Huang Double Sword melakukan gerakan mereka pada saat yang bersamaan. Satu ke selatan, satu ke utara. Mereka tidak berteleportasi karena ruang sekitarnya dipenuhi dengan pedang ki berteleportasi saat ini sedang mencari kematian. Mereka menunggu kesempatan, menunggu sampai sekarang sebelum mereka bisa bergerak untuk melarikan diri. Mata Zibai menjadi dingin dan saat dia masih berbicara dengan Jun Luo Yu memutar tangannya dan meraih pedang di punggungnya. Bayangan pedang menembus langit, seberkas energi pedang berwarna hijau selebar jari tampak melintas di depan mata Jade Blade Boy. Suara melolong bergema. Seluruh tubuh Jade Blade Boy yang terbuka ditutupi banyak luka.
Ekspresinya suram, tangannya mencengkeram pisau gioknya dengan erat dan diblokir dengan sekuat tenaga. Darah segar dimuntahkan dari mulut Jade Blade Boy. Pada saat yang sama luka di kulitnya terbelah, darah segar mengalir. Fakta bahwa Jade Blade Boy bisa memblokir serangan pertama harus dianggap cukup beruntung. Untuk memblokir dua serangan berturut-turut bagaimana mungkin? Jade Blade Boy merasakan keputusasaan dari lubuk hatinya. Green Blood Sword Immortal terlalu kuat. Jade Blade Boy kehilangan harapan. Cepat melarikan diri. Jade Blade Boy tiba-tiba merasakan transmisi jiwa hanya untuk melihat seorang pemuda langsung memblokir serangan di depan Jade Blade Boy dengan tubuhnya sendiri. Terima kasih banyak senior. Jade Blade Boy menjawab melalui transmisi jiwa dengan ucapan terima kasihnya. Pada saat yang sama dia dengan cepat melarikan diri. Qin Yu merasa seluruh tubuhnya terlempar ke belakang seperti meteor, namun dia tertawa di dalam hatinya. Senior bocah pisau giok ini menyebut saya sebagai senior. Qin Yu tidak menggunakan kekuatan apapun dari batu kelas atas untuk mengimbangi momentum, dia hanya membiarkan dirinya dikirim terbang. Oh tidak, Qin Yu merasa seluruh tubuhnya mati rasa. Perasaan ini belum pernah dia rasakan sebelumnya saat dia memeriksa tubuh Immortal Puppet dengan cermat di belakang di mana dia menggunakan punggungnya untuk mengambil energi pedang itu. Ada luka besar dan darah segar mengalir. Tubuh internal pedang abadi wayang itu seperti daging. Hanya wilayah dantian yang memiliki perlindungan arai roh 9. Otak Qin Yu berada dalam hiruk pikuk bagaimana wayang pedang abadi rusak. Apakah Paman Lan berbohong padaku? Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.